Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mulai kuliahnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi-fungsi khusus yang lain, yaitu fungsi beta. Oke, jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fungsi faktorial, kemudian fungsi gamma. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas fungsi khusus yang lain, yaitu fungsi beta. Nah, fungsi beta ini bisa dituliskan, definisi fungsi beta. Kalau kemarin fungsi gamma dan fungsi faktorial itu melibatkan satu variabel. Kalau fungsi gamma ini dia melibatkan dua variabel. Nah, fungsi gamma ini bisa dituliskan, fungsi beta. Fungsi beta ini bisa dituliskan sebagai berikut. Fungsi beta. Nah, fungsi beta bisa dituliskan beta P Q sama dengan integral dari 0 sampai 1. Anda perhatikan baik-baik bentuknya. Jadi dia adalah integral 0 sampai 1 X Q kurang 1, 1 kurang X, sorry ini P, Q kurang 1 dx. Oke. Jadi dia ada 2, X P kurang 1 dan 1 kurang X pangkat Q kurang 1. Dengan P dan Q ini, P lebih besar dari 0 dan Q juga lebih besar daripada 0. Ini definisi fungsi beta yang atau bentuk fungsi beta yang pertama. Oke, Anda perhatikan baik-baik, bentuk fungsi ini adalah bentuk fungsi beta. Bisa dibuktikan bahwa salah satu sifat fungsi beta yaitu beta P Q ini sama dengan beta Q P. Oke. Jadi ini sifat yang pertama. Nah, jika kita misalkan ini kita misalkan Y misalkan Y sama dengan X sama dengan Y per A, kita misalkan X sama dengan Y per A, maka dx sama dengan dy per A, dy per A. Nah, sehingga untuk X ini batas integralnya, untuk X sama dengan 0, kalau X-nya sama dengan 0, dari persamaan ini didapatkan Y sama dengan 0 juga. Kalau X-nya sama dengan 1,
Berarti Y per A sama dengan 1. Atau dengan kata lain, Y sama dengan A. Ini untuk batas-batas integralnya. Kalau perubahan variabel ini disubstitusi masuk di persamaan pertama, tadi bentuk fungsi beta yang pertama saya tuliskan saja kembali, beta PQ sama dengan integral 0 sampai 1 X P kurang 1 1 kurang X Q kurang 1 dx. Nah, bisa kita substitusi masuk. Jadi kalau di sini dx, berarti ini batas-batas integralnya adalah x. Oke. Sehingga kalau kita substitusi masuk, kalau x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0. Kalau y-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan a. X berarti Y per A pangkat P kurang 1. Kemudian ini 1 kurang Y per A pangkat Q kurang 1 dx. dx sama dengan dy per dA. Nah, kalau kita sederhanakan, di sini A bagian yang pertama, ini A pangkat P kurang 1. Di sini yang satu ini bisa diganti, ini bisa diganti 1 berarti yang suku ini bisa ditulis ini bisa ditulis A dikurang Y per A pangkat Q kurang 1 suku yang ini. Oke. Nah, sehingga kalau kita kumpulkan nilai A-nya, suku yang ini C per A P kurang 1. Kemudian yang ini A Q kurang 1 tambah Q kurang 1. Kemudian di sini ditambah 1. Ini kurang 1. Ini P kurang 1. Integral 0 sampai A. 0 sampai A. Y Y P kurang 1 A kurang Y Q kurang 1 dy. Oke. Jadi kalau kita tuliskan ini, kita sederhanakan. Yang ini berarti P kurang 1 ditambah Q kurang 1 ditambah 1. Ini menjadi 1 per A. Ini bisa ditulis yang bagian ini. Jadi 1 per A karena P tambah Q dikurang 1. Oke. Ini beta
Q. Oke. Jadi apa namanya, berbeda dengan fungsi gamma. Kalau fungsi gamma tadi itu kemarin itu mempunyai satu bentuk, kalau fungsi gamma itu mempunyai fungsi beta itu mempunyai beberapa bentuk. Jadi kalau ini bentuk yang pertama tadi yang saya perkenalkan di depan, yang paling pertama, ini fungsi beta yang pertama. Yang Anda catat yang ini bentuk pertama, sedangkan ini adalah bentuk yang kedua. Oke. Nah, kemudian selain dua bentuk ini, kalau misalnya kita X, kalau kita misalkan lagi X sama dengan sin pangkat 2 theta. Ini dengan cara yang sama tadi, maka ini didapatkan dx sama dengan 2 sin theta cos theta d theta. Kalau x-nya sama dengan 0, berarti theta-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 1, ini theta-nya sama dengan pi per 2. Oke. Karena sin pi per 2 atau sin 90 itu sama dengan 1. Berarti kalau kita X sama dengan 1, sin sama dengan theta sama dengan pi per 2. Kalau kita tuliskan bentuk fungsi beta yang pertama tadi, beta PQ integral 0 sampai 1 X P kurang 1 kurang X Q kurang 1 dx. Kalau ini kita substitusi masuk, berarti integral 0, ini 0 sampai 1 X, berarti 0 sampai pi per 2. Kemudian X-nya, ini X berarti sin pangkat 2 theta berpangkat P kurang 1. Kemudian di sini 1 kurang sin pangkat 2 theta. Pangkat Q kurang 1. Kemudian ini dx-nya sama dengan 2 sin theta cos theta d theta. Oke. Kalau semua kita yang ini sama dengan cos pangkat 2 theta. Jadi 1 kurang sin pangkat 2 theta itu sama dengan cos pangkat 2 theta. Oke, dari hubungan trigonometri. Kemudian kalau kita sederhanakan bentuknya, duanya kita geser ke depan, integral 0 sampai pi per 2. Nah ini sin theta, kita lihat sin theta-nya dulu. Pangkatnya di sini 2 yang bagian ini, 2 yang suku pertama yang bagian ini, itu 2P dikurang, ini pangkatnya 2P, 2 kali P kurang 1. Pangkatnya sin theta. Oke. Kemudian di sini sin theta ditambah 1. Berarti ini 2P dikurang 2 ditambah 1. Atau dengan kata lain 2P ditambah
1. Sehingga bisa kita tuliskan sin theta berpangkat 2P kurang 1. Dengan cara yang sama, ini kita dapatkan cos theta 2Q kurang 1 D theta. Oke, jadi ini adalah beta P Q. Ini adalah bentuk fungsi beta yang lain, oke, dalam bentuk trigonometri. Bentuk yang lain bisa dituliskan seperti ini. Tapi ini apa pembuktiannya nanti kalau Anda misalkan X sama dengan Y per 1 ditambah Y, Anda akan dapatkan bentuk fungsi beta seperti ini. Beta P Q sama dengan integral 0 sampai tabel hingga Y P kurang 1 DY dibagi dengan 1 ditambah Y P tambah Q. Jadi apa bentuk fungsi beta itu bermacam-macam. Oke, jadi nanti kalau melihat integral yang kira-kira mirip dengan salah satu bentuk fungsi beta ini, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan fungsi beta. Sebagai contoh, misalnya, misal integral I sama dengan I sama dengan integral 0 sampai tabel hingga X pangkat 3 1 ditambah X pangkat 5 dx. Oke. Nah, kita punya bentuk integral seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan dengan menggunakan fungsi fungsi beta, kita lihat bentuk mana yang serupa dengan yang ini. Oke. Jadi kita coba lihat bentuk yang pertama tadi yang ini. Ini bentuk yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ini serupa dengan bentuk yang ketiga ini. Oke, serupa dengan yang ini. Nah, ini bisa kita sandingkan dengan bentuk fungsi beta P Q. Beta P Q sama dengan kita bandingkan dengan integral 0 sampai tabel hingga Y pangkat P kurang 1 ditambah Y pangkat P ditambah Q D Y. Nah, coba perhatikan ini bentuknya sama. Oke, jadi ini bentuknya sama kedua. Maka yang ini, yang fungsi bagian atas ini, bisa kita lihat P kurang 1 sama dengan 3. Oke, jadi ini P kurang 1 sama dengan 3. Dengan kata lain, P-nya sama dengan 4. Oke. Kemudian P tambah Q sama dengan 5. P tambah Q sama dengan 5. P-nya 4, berarti 4 tambah Q sama dengan 5. Atau dengan kata lain, Q-nya sama dengan 1. Oke. Q sama dengan 1. Berarti integral 0 sampai tabel hingga X pangkat 3 1 tambah X pangkat 5
ini sama dengan, X sama dengan beta, P-nya 4, Q-nya 1. Oke. Jadi ini sama dengan beta 4, 1. Jadi fungsi beta 4, 1 untuk integral yang diberikan pada contoh ini. Contoh yang lain misalnya, contoh yang lain. Contoh yang lain, integral 0 sampai pi per 2. Ini contoh yang lain, akar sin pangkat 3 X cos, tulisannya agak jelek, saya tulis ulang saja. Contoh yang lain, integral 0 sampai pi per 2 akar sin pangkat 3x cos x dx. Oke. Nah, ini bisa ditulis menjadi integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat sin x pangkat akar itu per 2, berarti ini pangkat 3 per 2 cos x pangkat 1/2 dx. Oke. Jadi ini bisa ditulis seperti itu. Nah, kita tinggal bandingkan dengan bentuk fungsi beta yang lain. Nah, ini beta P, beta P Q, ini bentuk beta, fungsi beta yang lain. Bisa dilihat 2 kali integral 0 sampai pi per 2 per 2 ada kesalahan sedikit, sin theta, 2p kurang 1 cos theta 2q kurang 1 dx. Oke, d theta. Nah, coba perhatikan, bandingkan integral di atas dengan integral di bawah. Coba perhatikan. Di sini 0 sampai 2pi, sin 0 sampai 2pi, sin x cos theta ini cos x dx d theta. Jadi bedanya di atas pakai variabel x, fungsi integral di atas pakai variabel x, fungsi di bawah pakai variabel theta. Jadi itu bisa kita hitung sama. Oke. Sehingga ini apa namanya? Ini supaya bisa sama, ini duanya bisa dipindahkan di sini. Oke. Jadi 1/2. Nah, sekarang kita bisa bandingkan, berarti 2P dikurang 1 sama dengan 3/2. Jadi kita bisa bandingkan 2P dikurang 1 sama dengan 3/2. Atau dengan kata lain 2P sama dengan 3/2 dikali ditambah 1, jadi 5/2. Kata lain P sama dengan 5/4. Oke. Kemudian 2Q kurang 1 sama dengan
1/2. Itu bisa kita tulis 2Q sama dengan ini 1 tambah 1/2, 3/2. Atau Q sama dengan 3/4. Sehingga integral yang ini bisa ditulis jadi integral 0 sampai pi per 2 akar sin pangkat 3 x cos x dx ini sama dengan, nah ini tadi di sini ingat tadi di sini duanya kan kita pindahkan ke sini, jadi ini sama dengan 1/2 beta P-nya 5/4, Q-nya 3/4. Oke. Jadi untuk fungsi beta ini kita hanya apa? Yang paling pertama harus Anda pahami, tidak perlu Anda hafal bentuk-bentuk fungsi beta itu. Kemudian ketika Anda berhadapan dengan integral yang ingin diselesaikan dengan fungsi beta, Anda tinggal cocokkan variabelnya. Terus bagaimana kita menghitung beta ini? Oke. Kalau kita sudah dapatkan itu, dan ya, contoh yang pertama tadi beta 4,1. Nah, ternyata fungsi beta ini mempunyai hubungan dengan fungsi gamma. Nah, fungsi gamma kan kemarin kita sudah belajar menghitung fungsi gamma. Gamma n itu, gamma p sebagai pengingat saja. Gamma P tambah 1 itu sama dengan N faktorial. P faktorial. Jadi ini kemarin atau bisa juga ditulis seperti ini, gamma P sama dengan P dikurang 1 faktorial. Nah, ini kemarin definisi fungsi gamma. Nah, ternyata fungsi beta ini mempunyai hubungan dengan fungsi gamma seperti ini. Jadi ini adalah hubungan fungsi gamma dan fungsi beta. Ini nanti apa pembuktiannya Anda bisa lihat di buku catatan kuliahnya. Beta P I sama dengan gamma P kali dengan gamma Q dibagi dengan gamma P tambah Q. Jadi itu ini hubungan yang sangat penting. Ini adalah hubungan fungsi gamma dan fungsi beta. Nah, kembali ke contoh yang pertama. Kita kembali ke contoh yang pertama. Beta 4,1. Oke, berarti P-nya 4, Q-nya 1. Berarti ini sama dengan gamma 4 dikali dengan gamma 1 dibagi dengan gamma 4 tambah 1 berarti gamma 5. Nah, gamma 4 ini P berarti P kurang 1 berarti kalau gamma 4 berarti gamma 4 dikurang 1 faktorial atau dengan kata lain 3 faktorial. Oke. Kemudian ini 0 faktorial. Kemudian di bawah ini 5 berarti 4 faktorial. Ini kalau Anda substitusikan masuk nilai-nilainya.
sini saja. 3 bisa ditulis 3 faktorial. 4 faktorial itu 4 dikali dengan 3 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1. Oke. 3 faktorialnya habis. Tinggal 1/4. Oke, jadi penyelesaian tadi integral contoh yang pertama ini sama dengan 1/4. Oke, jadi apa? Seperti itu saja fungsi beta. Oke, nanti contoh-contoh yang lain Anda kerjakan latihannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang fungsi beta? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita lihat saya ini hanya ingin memperkenalkan, tapi Pak ini juga sering akan Anda pakai di terkadang kita pakai di dalam fisika kuantum, yaitu fungsi error. Oke, jadi ini saya perkenalkan saja, ini fungsi error. Fungsi error itu dituliskan seperti ini, ERF. Jadi kalau Anda pernah lihat di kalkulator ERF itu adalah error function. X sama dengan 2/pi integral 0 sampai X E pangkat minus T pangkat 2 dt. Ini kita sebut dengan error function X. Nah, error function X ini punya pasangan namanya complementary error function ERF C X ini sama dengan 2/pi integral X sampai tak berhingga T pangkat E pangkat minus T pangkat 2 dt. Ini sama dengan ini sama dengan 1 kurang RF X. Oke. Ini namanya complementary error function. Jadi itu fungsi khusus yang yang terakhir kita pelajari, namanya fungsi error. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalnya kita ini kedua RF X ditambah dengan ERF
Cx. Nah, ini menjadi 2 per akar pi integral. Kalau RF 0 sampai X, RFC X sampai tak berhingga, berarti kalau ini kedua fungsi ini ditambah jadi 0 sampai tak berhingga, E pangkat minus T pangkat 2 dt. Ini sama dengan 1. Oke. Ini sama dengan 1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa itu tadi yang bagian terakhirnya yang ERF ini sama dengan itu Pak, T pangkat 2 atau minus itu Pak? Ini? Yang itu yang terakhir Pak. Yang ini? Yang paling terakhir. Minus T pangkat 2. Oke. Nanti nanti saya kirimkan ini catatan kuliahnya karena mungkin ada salah sedikit karena tulisannya tidak terlalu presisi. Nanti saya kirimkan catatan kuliahnya. Oke. Yang benarnya, oke, yang bagus. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Nggak ada nih Pak. Oke, kalau tidak ada, kita kuliah kembali untuk elektronika lanjut jam 10 ya. Jam 10 kita kuliah elektronika lanjut. Sekian untuk hari ini. Nanti tugasnya untuk materi ini nanti saya kirimkan di Google Classroom-nya. Oke, yang tidak hadir, siapa yang tidak hadir? Ini pertemuan ke-7 ya. Iis dengan siapa ini? Iis dengan Naldo. Yang tidak hadir Iis dengan Naldo. Siapa lagi satu? Kan 9 jam. Ya, ini yang hadir cuma 6. Oh ya. Ada Ji. Asmawati tidak ada ya. Asmawati. Oke, Asmawati yang tidak ada. Asmawati, Naldo dengan Iis. Oke, sekian untuk hari ini. Kita ketemu kembali jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.